Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 257. Lihat saja. Kalau aku tahu apa yang dia sembunyikan dariku, aku akan membuatnya menyesal. Ucap Hilya lagi, marah-marah. Ia merasa bahwa Andra menyembunyikan sesuatu darinya, dan itu membuatnya semakin marah dan penasaran. Hilya merasa khawatir bahwa Rama mungkin sedang berhubungan lagi dengan Hanifah, mantan menantu yang sangat tidak disukainya. Meskipun Hanifah mungkin berubah menjadi lebih baik, Hilya tetap tidak bisa menerima kehadirannya dalam kehidupan putranya. Pikiran itu membuatnya semakin marah dan bertekad untuk menghancurkan nama baik Andra jika Rama benar-benar terlibat dengan Hanifah lagi. Kalau Rama sampai berhubungan dengan Hanifah lagi, aku akan menghancurkan nama baikmu Andra, kata Hilya dengan penuh kemarahan, sambil membanting setir mobilnya sekali lagi. Ia merasa bahwa Andra harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada putranya. Namun, di tengah amarah dan kebingungan, Hilya merasa buntu. Ia tidak tahu harus kemana sekarang. Jalannya terasa hampa dan tanpa arah. Hilya merasa kehilangan dan tidak tahu bagaimana caranya mencari Rama. Sementara itu, Rama tidak pernah menjawab panggilan dari ibunya sejak Hilya memaksa Rama untuk menceraikan Hanifah. Ia merasa sedih dan khawatir akan keadaan putranya, tetapi juga tidak tahu harus berbuat apa. Hilya merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Andra merasa kecewa dan sedih melihat Hilya yang telah pergi dari rumah mereka. Dia menggelengkan kepala, tidak bisa memahami kelakuan Hilya yang di luar nalar menurutnya. Bagaimana mungkin Hilya berpikir bahwa tindakannya akan membawa kebahagiaan bagi putranya? Bisa-bisanya dia berpikir kalau dia ingin melakukan sesuatu yang akan menghancurkan kebahagiaan putranya lagi. Setelah memaksa Rama menceraikan Hanifah, apalagi yang akan dia lakukan jika dia tahu Rama dan Hanifah sekarang sudah kembali bersama? Gumam Andra dengan suara penuh kekecewaan. Andra memutuskan untuk merahasiakan keberadaan Rama dari Hilya. Dia tahu betul bahwa Hilya yang arogan dan terlalu memaksakan kehendaknya akan berusaha memisahkan Rama dan Hanifah lagi, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Andra ingin melindungi Rama dan Hanifah dari kemungkinan konflik yang lebih besar. Aku tidak menyangka, Hilya bisa sejahat itu sekarang. Sepertinya, kami semua tidak lagi bisa mencari jalan damai untuk menyelesaikan masalah ini, kata Andra lagi, berbicara kepada dirinya sendiri dengan ekspresi yang penuh kepahitan. Andra merenung sejenak, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang rumit ini. Dia tahu bahwa harus ada cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan putranya. Andra berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melindungi Rama dan Hanifah sebaik mungkin, meskipun itu berarti harus bertentangan dengan Hilya. Andra kembali merasakan amarah yang membara di dalam dirinya saat memikirkan perbuatan licik dan jahat yang dilakukan oleh mantan istrinya, Hilya. Dia merasa marah dan kecewa dengan tindakan Hilya yang telah merusak keharmonisan keluarga mereka. Bagaimana mungkin Hilya bisa begitu licik dan jahat? Dia telah memaksa Rama untuk menceraikan Hanifah, tanpa memikirkan kebahagiaan putra kita. Dia mengabaikan fakta bahwa Rama mencintai Hanifah dan ingin bersamanya. Monolog Andra dengan suara yang penuh kemarahan. Andra merasa bahwa Hilya telah menggunakan kekuasaannya sebagai ibu untuk memaksakan kehendaknya sendiri. Dia merasa bahwa Hilya tidak memperhatikan perasaan dan kebahagiaan Rama, hanya fokus pada ambisinya sendiri. Hilya seolah tidak peduli dengan apa yang Rama inginkan. Dia hanya ingin mengendalikan segalanya dan memisahkan Rama dari orang yang dicintainya.
Itu adalah tindakan yang sangat egois dan kejam, ucap Andra dengan suara yang penuh kebencian. Andra merasa marah dengan cara Hilya memperlakukan Rama. Dia merasa bahwa Hilya telah mengkhianati kepercayaan dan cinta yang pernah ada di antara mereka. Andra tidak bisa memahami bagaimana Hilya bisa menjadi begitu kejam dan tidak peduli dengan perasaan anak mereka. Dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan kebahagiaan putraku dengan mudah. Tapi dia salah besar. Aku tidak akan membiarkan dia melakukannya. Aku akan melindungi Rama dan Hanifah dari segala upaya jahatnya, kata Andra dengan suara yang penuh tekad. Andra merasa bahwa dia tidak akan membiarkan Hilya terus merusak kehidupan mereka. Andra berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menggunakan segala cara yang dia miliki untuk melindungi Rama dan Hanifah dari perbuatan licik mantan istrinya. Dia mungkin berpikir bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi aku akan membuktikan bahwa dia salah. Aku tidak akan membiarkan Hilya merusak hidup anak-anak kita. Aku akan melawan dan menjaga kebahagiaan mereka, ucap Andra dengan suara yang penuh keberanian. Dalam keadaan yang sulit ini, Andra merasa tegar dan siap menghadapi segala rintangan yang akan datang. Dia tahu bahwa perjuangannya tidak akan mudah, tetapi dia tidak akan mundur. Andra berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi pelindung yang kuat bagi Rama dan Hanifah, melawan kejahatan yang dilakukan oleh mantan istrinya, Hilya. 7 hari setelahnya, Hanifah kini sudah bisa pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan yang intensif. Namun, meskipun seharusnya dia merasa bahagia, sorot mata Hanifah terlihat sedih dan terbebani. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Di hari yang seharusnya penuh kegembiraan ini, Rama, suaminya, dengan cepat menyadari perubahan suasana hati Hanifah. Dia duduk di sampingnya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu pikirkan? Tegur Rama dengan lembut, mencoba memahami apa yang sedang ada di pikiran Hanifah. Dia ingin memberikan dukungan dan kenyamanan bagi istrinya yang tampak terbebani. Hanifah menggelengkan kepala dengan lembut, menunjukkan bahwa dia tidak siap untuk berbagi perasaannya saat ini. Ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk berbicara dengan jujur tentang apa yang sedang terjadi dalam hatinya. Katakan saja, apa ada sesuatu yang kamu khawatirkan? Tanya Rama lagi, dengan suara lembut dan penuh perhatian. Dia ingin memberikan ruang bagi Hanifah untuk berbicara dan merasa didengar. Hanifah tetap menggeleng, tampak enggan untuk berbagi perasaannya. Sorot mata sedihnya masih terlihat, mencerminkan beban yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam pikirannya. Melihat kebimbangan Hanifah, Rama memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia ingin membuat Hanifah merasa nyaman dan aman untuk berbagi perasaannya. Ia kemudian menepikan kursi roda Hanifah dengan lembut sebelum mereka memasuki lift. Setelah itu, dia mengunci kursi roda istrinya dengan penuh perhatian. Dia ingin memastikan bahwa Hanifah merasa tenang dan tidak terganggu oleh situasi apapun. Rama kemudian duduk di bawah Hanifah, memandang kedua mata istrinya dengan penuh kelembutan. Dia ingin memberikan rasa nyaman dan keamanan kepada Hanifah, memastikan bahwa dia siap mendengarkan apapun yang ingin dia sampaikan. Kamu kenapa? Coba jawab jujur, pinta Rama dengan lembut, mencoba mengajak Hanifah untuk berbicara dengan tulus. Dia ingin memastikan bahwa Hanifah tahu bahwa dia ada di sampingnya dan siap mendengarkan dengan penuh pengertian. Hanifah merasa terenyuh dengan kepedulian dan perhatian yang ditunjukkan oleh Rama. Meskipun masih ragu, dia merasa nyaman untuk berbagi perasaannya yang sebenarnya.
Dia tahu bahwa Rama akan mendengarkannya dengan penuh kasih sayang. "Kita akan pulang kemana, Mas?" Aku belum siap untuk bertemu Mama." Rama mengerti akan apa yang ditanyakan dan dikhawatirkan oleh Hanifah. Dia pun mengusap puncak kepala. Istrinya itu, "Kita tidak akan bertemu dengan Mama. Aku sudah menyediakan tempat tinggal untuk kita dan calon anak kita. Sekarang, kamu pilih, apa kamu mau kembali ke rumah Abah dan Umi dulu sebelum ke rumah baru kita atau mau langsung ke rumah baru?" tanya Rama. Hanifah tersenyum. "Apa kita akan aman di rumah baru?" "Tentu. Tidak ada yang tahu alamat rumah baru kita, termasuk Mama." "Ya, Hanifah. Aman dari Mama," jawab Rama. Hanifah menurunkan pandangannya. "Kalau begitu, aku mau langsung ke rumah kita saja. Tapi, sebelum itu, antarkan aku ke rumah Abah dan Umi, Mas. Aku mau mengambil barang-barangku." Rama tersenyum sangat tipis dan mengusap kepala. Hanifah, "Ya, ayo." Hilya merasa tidak bisa menyerah begitu saja. Dia terus berusaha mencari keberadaan Rama, putranya yang menghindarinya. Bagi Hilya, tidak ada batasan yang akan menghalangi dirinya untuk menemukan Rama, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan yang tidak terpuji jika Rama berada bersama mantan istrinya, Hanifah. Dengan hati yang penuh kekhawatiran dan tekad yang membara, Hilya mengucapkan kalimat yang telah terpatri dalam pikirannya, "Aku akan mendatangi rumah yang dulu ditempati oleh Rama dan Hanifah sebelum mereka bercerai." Tanpa ragu, Hilya memutarbalikkan mobilnya dan memasuki jalan menuju rumah yang dimaksud. Setiap detik terasa berharga baginya, ia tidak sabar untuk mendapatkan kepastian tentang keberadaan Rama. Saat melaju dengan cepat, Hilya memikirkan kemungkinan Rama menghindarinya. Pikiran itu membuat darahnya mendidih dan api kemarahan membakar hatinya. Hilya bertekad untuk membuat Rama menyadari kesalahannya jika menemukan bahwa Rama berada di sisinya. Tidak peduli siapapun yang berada di tengah jalan, Hilya memang memiliki sifat yang keras dan penuh dendam terhadap Hanifah. Padahal, sebenarnya Hanifah adalah seorang wanita baik. Bahkan, Hanifah sangat menghormati Hilya saat mereka masih menjadi keluarga yang utuh. Setelah beberapa menit perjalanan yang tegang, Hilya akhirnya tiba di depan rumah yang dulu ditempati oleh Rama dan Hanifah. Rumah itu merupakan saksi bisu dari perpecahan yang menyakitkan dalam keluarga mereka. Tanpa ragu, Hilya mengetuk pintu rumah dengan keras. Suaranya terdengar tegas dan penuh ketegangan. Ia ingin mendapatkan jawaban yang ia cari dengan segera. Pintu rumah terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang pembantu. Wajah pembantu itu penuh dengan rasa hormat karena ia mengenal Hilya sebagai ibu dari Rama. "Di mana putraku?" tanya Hilya, langsung kepada pembantu. "Maaf, Bu Hilya. Prof Rama tidak ada di rumah," jawab pembantu. "Dalam beberapa hari terakhir, di mana Rama berada?" tanya Hilya dengan nada tegas, tak sabar untuk mendapatkan jawaban. Pembantu itu menunjukkan rasa hormat yang selalu ia tunjukkan kepada Hilya. Namun, ia terlihat sedikit gugup saat menjawab, "Maaf, Bu Hilya. Prof Rama menghindari pertemuan dengan Anda. Saya sendiri tidak tahu di mana beliau berada." Hilya merasa emosinya semakin memuncak. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rama menghindarinya. Api kemarahannya semakin membara saat ia menuduh pembantu tersebut berbohong. "Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku," bentak Hilya dengan nada yang semakin meninggi. "Katakan padaku, di mana Rama berada sekarang?" Pembantu itu gemetar ketakutan, mencoba menjelaskan. "Dengan tulus, saya tidak berbohong,"
Bu Hilya. Saya benar-benar tidak tahu di mana Prof. Rama berada. Beliau menghindari pertemuan dengan siapapun, termasuk Anda. Hilya merasa hatinya hancur. Rasa cemas dan keputusasaan merasuki setiap serat tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan Rama tetap menghindar begitu saja. Dengan tekad yang semakin kuat, Hilya menyadari bahwa tanggung jawab untuk menemukan Rama sepenuhnya ada pada dirinya. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja, gumam Hilya dengan suara lirih, namun penuh dengan tekad. Aku akan mencari Rama, kemanapun itu membawaku. Pembantu itu melihat kegigihan dalam mata Hilya dan merasa terharu. Bu Hilya, saya akan membantu Anda sebisa saya. Hilya menatap pembantu itu dengan penuh harap. Terima kasih, aku akan mencoba menghargaimu. Tapi, kamu harus membantuku, kalau Rama kembali, bertahu aku. Dengan tekad yang baru, Hilya dan pembantu itu mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Mereka menyusun strategi untuk mencari Rama, menghubungi orang-orang terdekat Rama untuk menanyakan keberadaan Rama. Hilya merasa hatinya dipenuhi dengan perasaan campuran antara kegelisahan dan harapan. Dia tidak akan berhenti sampai menemukan Rama, putranya yang dicintai. Hilya merasa tidak bisa menyerah begitu saja. Dia terus berusaha mencari keberadaan Rama, putranya yang menghindarinya. Bagi Hilya, tidak ada batasan yang akan menghalangi dirinya untuk menemukan Rama, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan yang tidak terpuji jika Rama berada bersama mantan istrinya, Hanifah. Kini, Hilya berada di rumah Kiai Malik. Setelah tidak menemukan Rama di rumahnya, Hilya pergi ke rumah Kiai Malik untuk memastikan apakah putranya benar-benar sedang bersama Hanifah atau tidak. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campuran antara cemas dan kemarahan. Aku berharap, aku tidak menemukan Rama di sini. Kalau aku menemukan Rama di sini, aku pastikan, aku akan membuat hidup Hanifah hancur lagi, gumam Hilya dengan suara lirih, namun penuh dengan amarah. Ia melangkah dengan langkah yang cepat dan penuh tekad ke pintu rumah Kiai Malik. Hilya mengetuk pintu rumah dengan keras, mencerminkan ketegangan yang ada dalam dirinya. Permisi. Seorang asisten rumah tangga keluar membuka pintu. Wajahnya penuh dengan rasa hormat saat melihat Hilya. Selamat siang, Bu Hilya, ada yang bisa saya bantu? Hilya menatap asisten rumah tangga itu dengan mata yang penuh dengan kegelisahan dan harapan. Apa Hanifah ada di sini? Tanya Hilya dengan suara yang penuh dengan kekhawatiran. Oh, tidak, Bu. Beliau sedang sakit dan dirawat di rumah. Sakit dalam beberapa hari ini, jawab asisten rumah tangga dengan sopan. Jantung Hilya seketika berpacu kuat mendengarnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Curiga mulai menyusup ke dalam pikirannya. Apakah Rama memang sedang bersama Hanifah dalam beberapa hari terakhir ini? Sebentar. Apa kamu tahu Rama? Tanya Hilya dengan suara yang gemetar. Tentu saja, Bu Hilya. Beliau adalah putra Anda, jawab asisten rumah tangga dengan penuh kepastian. Hilya merasa dadanya terasa sesak. Dia merasa semakin curiga dengan jawaban asisten rumah tangga itu. Oke, coba jawab jujur, apa Rama menemani Hanifah di rumah sakit dalam beberapa hari ini? Tanyanya dengan nada yang tajam. Asisten rumah tangga itu terlihat sedikit gugup, namun tetap menjawab dengan jujur, benar, Bu Hilya. Ustadz Rama yang menemani Hanifah di rumah sakit dalam beberapa hari ini. Amarah di dada Hilya langsung memuncak mendengar jawaban asisten rumah tangga tersebut. Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam.
Perasaan marah bercampur aduk di dalam dirinya. Dia merasa seperti hatinya hancur berkeping-keping. Dia berani melakukannya, gumam Hilya dengan suara yang penuh dengan kekecewaan dan amarah. Dia berani mengkhianati kuasa ibu dan pergi bersama Hanifah. Hilya merasa hatinya terbakar oleh api kemarahan. Dia merasa terluka dan dikhianati oleh putranya sendiri. Aku akan kesama sekarang. Hilya bergegas pergi meninggalkan kediaman Kiai Malik setelah mendapatkan informasi dari asisten rumah tangga tentang di mana keberadaan Rama. Amarah di dada Hilya memuncak, merasa sakit hati begitu mengetahui bahwa putranya itu ternyata tengah menemani Hanifah, mantan istrinya, di rumah sakit. Hanifah pasti sudah mempengaruhi putraku. Dia akan kubuat menyesal sudah melakukan semuanya. Sampai mati pun, aku gak akan pernah terima Rama kembali bersama Hanifah. Hilya berjalan ke arah mobilnya dengan penuh amarah. Brak! Hilya membanting pintu mobilnya dengan kasar. Dia mulai mengendarai mobil dengan kecepatan paling tinggi. Dengan amarah yang semakin membuncah di dadanya. Apapun akan aku lakukan demi menyelamatkan putraku. Dari perempuan tidak tahu diri itu, umpat Hilya lagi. Hilya merasa hatinya terbakar oleh amarah yang semakin memuncak. Dia merasa terhianati oleh putranya, Rama, yang tampaknya telah terpengaruh oleh Hanifah. Hilya merasa bahwa Hanifah adalah penyebab semua masalah dalam kehidupannya. Dan dia bersumpah untuk tidak pernah menerima Rama kembali bersama Hanifah. Sialan, kenapa harus macet? Umpat Hilya, terpaksa menurunkan kecepatan mobilnya akibat jalanan yang macet. Bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit kalau jalanan macet kayak gini? Dumelnya, semakin marah-marah tidak jelas.